Dengan diam-diam, Jepang baru saja meluncurkan salah satu teknologi paling inovatifnya. Namun teknologi tersebut tidak dipakai di Jepang, melainkan di Ukraina, dan tengah membuat serangan udara mendadak Putin jadi benar-benar tak berdaya. Tindakan Jepang untuk Ukraina sangat luar biasa, memberi pukulan keras ke Rusia tanpa menembakkan satu peluru pun. Jepang tidak perlu melakukan itu. Yang mereka berikan adalah hasil aliansi dengan Ukraina yang tak diduga Putin. Saat langit Ukraina dipenuhi kawanan drone tipe Shahid milik Rusia yang lebih banyak, muncul kemitraan antara perusahaan besar Jepang dan salah satu bisnis pengembangan drone di Ukraina. Terra Drone Corporation, didirikan sekitar 10 tahun lalu, merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar di Jepang. Dengan 650 karyawan dan terdaftar di Bursa Saham Tokyo, ini adalah perusahaan yang sedang berkembang yang telah mengumumkan masuk ke sektor pertahanan dan yang terpenting menghasilkan sekitar 60% pendapatannya dari aliansi yang dibangun di luar Jepang. Disitulah Ukraina berperan. Di kota garis depan Kharkiv terdapat sebuah perusahaan bernama Amazing Drones. Berbeda dengan Terra Drone Corporation dalam cara pendiriannya. Jika Terra adalah bisnis yang lahir dari keinginan untuk mencari keuntungan, Amazing Drones justru tercipta dari kobaran perang yang sebenarnya tidak pernah ingin dilawan oleh Ukraina. Namun, Amazing Drones berkembang. Apa yang dulunya merupakan inisiatif sukarelawan 3 tahun lalu, kini telah berkembang menjadi perusahaan yang sepenuhnya mapan, yang menjadi bagian utama dari klaster pertahanan Brave One yang didirikan Ukraina untuk mendorong para produsen drone-nya berpikir besar dan menciptakan apa yang dibutuhkan Ukraina untuk mempertahankan diri. Sekarang, Amazing Drones bekerja langsung bersama Terra Drone Corporation dan mereka telah mengembangkan sebuah teknologi yang sangat penting yang bisa mengakhiri strategi serangan udara mendadak Putin. Teknologi itu adalah Terra A1 Drone Interceptor yang menyelesaikan semua masalah Ukraina terhadap drone serang jarak jauh Shahid milik Rusia. Terbentuk dari pertemuan pendiri Amazing Drones, Maxim Klimenko, dan pendiri Terra Drone, Toru Tukashiga, di pameran pertahanan 2025, Terra A1 menjadi senjata ampuh dalam pertahanan anti-drone. Dengan kecepatan puncak 300 km per jam atau sekitar 186 mil per jam dan jangkauan hingga 35 km yang sedikit lebih dari 20 mil, drone interceptor ini menawarkan kecepatan dan jangkauan yang dibutuhkan untuk menghadapi drone Shahid milik Rusia yang datang. Drone ini mampu menjalankan seluruh siklus misi intersepsi, dari pengawasan, deteksi target, hingga intersepsi dalam satu penerbangan 15 menit. Jangan remehkan pentingnya kecepatan ini. Kekurangan Terra A1 dalam daya tembak karena tidak membawa hulu ledak seperti drone serang lain, diimbangi kecepatannya yang 100 km per jam atau sekitar 62 mil per jam lebih cepat dari drone tipe Shahid milik Rusia. Jadi ini bukan sekadar drone pencegat yang berputar menunggu posisi untuk diserang Shahid. Terra A1 mampu memburu Shahid, mengejarnya dalam tarian maut drone di langit, hingga menghantam target dan menjatuhkan perangkat Rusia itu dengan ledakan. Pengejaran maut seperti ini tidak selalu diperlukan dan mungkin sangat jarang terjadi. Menurut media United 24, Terra A1 merupakan drone siluman. Dengan propulsi listrik, drone ini hampir tak bersuara dan minim jejak panas, sehingga sulit dideteksi operator drone Shahid di Rusia. Seringkali, satu-satunya tanda Terra A1 mendekat adalah saat pesawat pencegat melintas di depan kamera drone Shahid. Dalam sebagian besar kasus, Terra A1 akan berputar-putar, menemukan target, dan meledakkannya sebelum operatornya tahu bahwa drone itu sedang mendekat. Oh, dan Terra A1 dapat beroperasi secara mandiri tanpa operator. Ini adalah drone cerdas yang dapat menghancurkan Shahid milik Rusia tanpa pelatihan yang rumit, baik untuk drone itu sendiri maupun operator yang mengendalikannya. Disinilah semuanya jadi serius. Terra A1 hanya butuh biaya $2.000 untuk dibuat. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui pentingnya hal ini. Saat ini, kemitraan dalam pengembangan drone ini masih tahap awal dan akan segera ditingkatkan skalanya. Terra Drone telah menunjukkan komitmennya dengan investasi $10 juta untuk produksi drone Terra A1 lewat anak perusahaannya. Modal ini memberi Ukraina manfaat lebih besar daripada uangnya. Suku bunga modal Jepang sekitar 2%, sedangkan di Ukraina sendiri berkisar sekitar 20%. Apa yang kita lihat di sini adalah investasi dengan dana yang lebih murah daripada yang bisa didapatkan Amazing Drones di negaranya sendiri. Dan uang itu akan digunakan untuk membangun lebih banyak Terra A1 daripada yang bisa ditangani Rusia. Produksi masih lambat. Satu pekerja hanya mampu merakit 2 Terra A1 per hari dan jumlah pekerja Amazing Drones di bengkel tidak diketahui. Proses sedang dipercepat, dana terus masuk, dan sebentar lagi
Terra A1 akan diproduksi massal sehingga dapat menjadi alat penting Ukraina melindungi langit dan rakyatnya dari ancaman drone Shahed Rusia. Produksi harus ditingkatkan meski di bawah ancaman serangan, dan Tokushige sadar pabrik tradisional bukan solusinya. Pabrik-pabrik seperti itu menjadi sasaran, tetapi seperti yang dikatakan pendiri Terra Drone, para insinyur Ukraina sudah memiliki pengetahuan praktis tentang cara mendesentralisasi produksi dan beroperasi di bawah ancaman yang terus-menerus. Kami sedang mempelajari dan mempertimbangkan pendekatan ini. Apa yang kita lihat dari pernyataan yang tampaknya tidak berbahaya itu adalah bahwa ini jauh dari sekedar kemitraan satu arah. Ukraina mendapat drone interceptor baru, sementara Jepang memperoleh pengetahuan dan pengalaman tempur yang sangat dibutuhkan di dunia yang makin kacau. Terra Drone telah mempertimbangkan produksi drone Ukraina di Jepang. Di sana, drone tersebut dapat dibuat baik untuk kepentingan Jepang maupun berpotensi dikirim ke Ukraina untuk digunakan melawan pasukan Putin. Apa yang kita lihat di sini sama pentingnya dengan Terra A1, karena Ukraina membangun hubungan dengan perusahaan besar Jepang yang kemudian berkembang menjadi hubungan lebih luas dengan Jepang. Kita sudah melihat tanda-tanda ini. Jepang terus mendukung Ukraina melawan Rusia, meski lebih banyak di bidang kemanusiaan. Pada Februari, Jepang menjanjikan 3,8 juta dolar untuk membantu Ukraina memperbaiki situs budaya yang rusak akibat perang. Sebanyak 1,3 miliar dolar lagi telah dijanjikan kepada Ukraina di bawah proyek perdamaian Jepang di Ukraina per 1 April. Pada Februari, PBB mengumumkan Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menuntaskan perjanjian hibah dengan 47 perusahaan Jepang untuk menguji model bisnis dan teknologi mereka di Ukraina. Ini tanda hubungan berkembang antara dua negara kuat. Aliansi Amazing Drones dan Terror Drone hanyalah satu contoh, masih banyak lainnya. Maret lalu, pemerintah Ukraina dan Jepang mulai menyiapkan kemitraan antar pemerintah untuk memfasilitasi transfer peralatan dan teknologi pertahanan. Tujuannya membantu kedua negara berpartisipasi lebih banyak dalam produksi bersama sehingga tercipta proyek lokalisasi senjata. Jepang sedang mempertimbangkan membeli drone serang Ukraina yang bisa menjadi bagian penting persenjataan ofensif jika ketegangan meletus di Indo-Pasifik. Bagi Ukraina, kemitraan seperti ini memastikan masuknya senjata dan uang secara rutin, yang keduanya dapat digunakan untuk mempertahankan diri dari Rusia. Ukraina sedang menjadi pemain utama dalam konteks geopolitik global, dan semua ini tidak akan terjadi jika Putin tidak mengambil keputusan bodoh lebih dari 4 tahun lalu untuk melancarkan invasi besar-besaran ke negara yang ia kira akan runtuh dalam hitungan hari. Ukraina tetap teguh. Ukraina telah melakukan itu selama lebih dari 4 tahun. Ironisnya, tindakan Putin di Ukraina justru membuat negara itu lebih kuat dan membangun hubungan dengan sekutu-sekutu baru yang tak akan terjadi jika Putin diam saja. Kita akan bahas ini lagi nanti. Sebelum kita membahas itu, dan sebelum kita membahas mengapa Terra A1 akan menjadi penting bagi Ukraina secara langsung, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika wawasan dalam video ini bermanfaat bagi Anda, ingatlah untuk berlangganan saluran ini agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya. Mengapa Terra A1 sangat menguntungkan bagi Ukraina? Jawabannya terletak pada taktik udara Rusia. Sejak mendapatkan teknologi Shahed, Rusia telah terlibat dalam strategi pengurasan biaya terhadap Ukraina. Rusia terus meluncurkan semakin banyak drone ke Ukraina untuk membakar infrastruktur, kota, dan rakyat Ukraina hingga hancur. Angkanya sangat mengerikan, meskipun akhirnya Ukraina sudah sampai pada titik di mana mereka mampu membalas serangan Rusia secara setimpal di lini jarak jauh. Hanya pada bulan Maret saja, Rusia telah meluncurkan 6.462 drone ke Ukraina. Untuk pertama kalinya sejak perang dimulai, Ukraina telah melampaui total bulanan Rusia dengan meluncurkan 7.347 drone jarak jauh milik mereka sendiri. Namun ini adalah hal baru untuk Ukraina. Rusia sudah terbiasa meluncurkan ribuan drone per bulan yang menimbulkan masalah ekonomi. Selama ini, serangan drone jarak jauh diatasi dengan sistem pertahanan udara modern, seperti unit Patriot yang diberikan ASS dan Sekutu Barat ke Ukraina. Patriot adalah sistem sangat penting untuk Ukraina, vital dalam mencegat rudal balistik Rusia. Namun, sebagai sistem pertahanan anti-drone, Patriot praktis tidak berguna. Hal ini bukan karena kemampuan Patriot, melainkan sepenuhnya karena biaya besar yang dikeluarkan jika menggunakan Patriot untuk melawan drone. Council on Foreign Relations menyebut satu drone Shahed buatan Rusia biayanya sekitar $35.000. Satu rudal Patriot canggih membuat Ukraina harus membayar $4 juta. Tak perlu jadi jenius ekonomi untuk tahu, Patriot bukan senjata tepat lawan drone Rusia.
Jika sistem itu satu-satunya milik Ukraina pada Maret, Ukraina harus menghabiskan lebih dari 25,8 miliar dolar untuk mencapai intersepsi 100%. Pengeluaran sebesar itu jelas tidak masuk akal. Bahkan sistem pertahanan udara murah seperti Coyote tetap memaksa pengguna membayar ribuan dolar per tembakan menurut Dewan. Tantangan utama Ukraina selain kerusakan akibat drone Rusia adalah mencari solusi pertahanan udara yang ekonomis. Disinilah Terra A1 bisa menjadi senjata paling penting yang pernah masuk ke dalam persenjataan Ukraina. Sudah kami informasikan, harga satu Terra A1 adalah 2.000 dolar. Jika tingkat intersepsi 100% untuk serangan drone Rusia pada Maret, nilainya sedikit di atas 12,9 juta dolar. Tentu saja itu bukan jumlah uang yang kecil, tapi jauh lebih rendah dibandingkan menggunakan sistem seperti Patriot. Lalu ada juga biaya bagi Rusia. Jika satu drone tipe Shahid berharga 35.000 dolar, maka 6.462 unit akan menelan biaya lebih dari 226 juta dolar. Keuntungan di pihak Ukraina. Dengan senjata seperti Terra A1, Ukraina tidak lagi kesulitan mencari dana untuk membiayai jaringan pertahanan udaranya, melainkan tahu bahwa setiap serangan udara Rusia akan membuat Putin mengeluarkan biaya jauh lebih besar dibandingkan biaya yang harus dikeluarkan Ukraina untuk mengatasinya. Ada juga keuntungan tambahan bahwa teknologi seperti Terra A1 memungkinkan Ukraina dan Jepang untuk menunjukkan apa yang sedang dilakukan Amerika Serikat di Iran saat ini dan berkata, lihat, kami punya sesuatu yang lebih baik dan lebih murah daripada Patriot yang bisa kalian gunakan. AS bisa memanfaatkan hal seperti itu. Apa yang mereka lakukan di Iran sekarang sangat tidak efisien. Pada 20 Maret, United 24 media melaporkan komentar spesialis drone Ukraina yang dikerahkan ke Timur Tengah untuk membantu menghadapi drone Shahid Iran. Di sana, para instruktur menyaksikan AS menggunakan hingga 8 rudal pencegat Patriot untuk menghancurkan satu ancaman udara saja. AS pernah memakai rudal SM-6 seharga 6 juta dolar untuk menghancurkan drone Shahid yang harganya hanya 70.000 dolar. Kami sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa pendekatan seperti ini tidak akan berkelanjutan untuk Ukraina. Hal yang sama juga berlaku untuk ARS Serikat, bahkan dengan anggaran militernya yang sangat besar. Apa yang baru saja dilakukan Jepang dan Ukraina bersama-sama bisa menjadi sesuatu yang membantu keduanya membangun hubungan yang lebih kuat dengan AS Serikat. Tapi mari kita kembali membahas drone pencegat sejenak. Mereka yang memperhatikan pendekatan Ukraina terhadap pertahanan udara selama beberapa bulan terakhir pasti tahu bahwa konsep drone pencegat bukanlah hal baru. Ukraina telah menggunakan jenis drone seperti ini selama berbulan-bulan dan drone tersebut terbukti sangat efektif. Pravda melaporkan efektivitas drone ini bagi Ukraina pada 3 Maret, mengungkapkan drone Interceptor berhasil menjatuhkan 70% drone Shahid yang diluncurkan Moskow ke Kiev selama Februari. Di seluruh Ukraina, drone Interceptor bertanggung jawab menjatuhkan 30% drone serang milik Rusia. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Oleksandr Siersky, menyoroti dampak drone ini bagi Ukraina. Ia menyatakan, meski cuaca memburuk dan kemampuan serang kurang, pada Februari kami tetap menjaga kinerja pertahanan udara. Bulan lalu, drone interceptor kami melakukan sekitar 6.300 sorti, menghancurkan lebih dari 1.500 UAV Rusia dari berbagai jenis. Perlu diingat bahwa teknologi ini masih cukup baru, tetapi Ukraina sudah mulai memanfaatkannya. Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina menyatakan pada 2026, produksi drone interceptor dalam negeri Ukraina meningkat 8 kali lipat dari 2025. Saat ini, lebih dari 20 perusahaan Ukraina bergerak di bidang ini, dan drone buatan Ukraina memiliki tingkat keberhasilan misi di atas 60%. Namun tampaknya data Siersky berbeda. Meski Dewan mungkin merujuk total penyebaran interceptor, bukan perbandingan langsung interceptor dan Shahid yang dihancurkan. Jelas, drone interceptor adalah teknologi utama yang sedang sangat gencar dikembangkan Ukraina. Apa yang kita lihat di langit Ukraina saat ini merupakan tahap awal dari perkembangan teknologi tersebut. Terra A1 adalah evolusi berikutnya. Cepat, otonom, murah, dan dibuat melalui kemitraan dengan perusahaan Jepang yang membuka banyak peluang baru bagi Ukraina. Segera, sistem ini menjadi bagian perisai pertahanan udara berlapis, melindungi dari drone Shahid jarak dekat, sementara sistem lain menangani rudal Rusia. Semua ini punya implikasi luas dan sudah kami bahas sebelumnya di video ini. Kemitraan baru ini menunjukkan bagaimana Putin justru mendapat hasil berlawanan dari yang ia inginkan saat meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina. Operasi itu awalnya bertujuan menghapus Ukraina dari peta, namun setelah 4 tahun perang, Putin malah membuat Ukraina lebih kuat secara geopolitik daripada sebelumnya. Kemitraan Ukraina dan Jepang adalah salah satu contohnya.
Keduanya melihat manfaat membangun hubungan pertahanan yang sebelumnya tak mungkin sebelum invasi Putin membuat Ukraina jadi inovator drone terdepan di dunia. Kita melihat hubungan serupa terjalin antara Ukraina dan mitra di seluruh dunia. Ukraina menandatangani perjanjian pertahanan 10 tahun dengan beberapa negara Teluk di Timur Tengah yang ingin melawan drone Shahid Iran yang menjadi dasar bagi drone yang diluncurkan Rusia ke Ukraina. Aksesi Ukraina ke Uni Eropa digadang-gadang oleh beberapa pihak akan terjadi secepatnya pada tahun 2027, dan hal itu hanya akan memperkuat hubungan Ukraina dengan blok yang sudah menjadi kontributor utama bagi pertahanan Ukraina selama ini. Drone-drone Ukraina telah membuat banyak hal ini menjadi mungkin. Negara seperti Arab Saudi dan Qatar sebelumnya tidak pernah mempertimbangkan untuk bermitra dengan Ukraina dalam urusan pertahanan. Mereka tidak merasa perlu melakukannya. Hal yang sama juga berlaku untuk Jepang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sudah menyatakan bahwa Ukraina siap berbagi teknologi drone laut dan interseptor dengan Jepang sejak bulan Februari. Dan Terra A1 mungkin saja merupakan hasil dari kerjasama tersebut. Negara-negara ini telah memiliki teknologi militer modern, baik buatan sendiri maupun dari mitra seperti Amerika Serikat. Kini, Ukraina menjadi kunci rencana mereka. Secara tidak langsung, Putin menjadi alasan utama. Perangnya justru memperkuat posisi Ukraina di geopolitik. Penguatan itu terjadi ketika pengaruh global Rusia lebih lemah dibanding masa pemerintahan Putin sebelumnya. Pada tahun 2026 saja, Putin menyaksikan saat mantan diktator Venezuela Nicolas Maduro disingkirkan dari panggung. Rusia kehilangan satu sekutu lagi akibat kekacauan di Iran, yaitu Ali Khamenei. Namun kita masih perlu menunggu apakah operasi Epic Fury benar-benar akan menggulingkan rezim dan melemahkan pengaruh Rusia di Teluk saat posisi Ukraina di wilayah itu sedang berada pada titik terkuatnya sejauh ini. Rusia bahkan sudah tidak lagi dipercaya untuk persenjataannya karena mereka menghabiskan persediaan perlengkapan militernya di Ukraina, membuktikan setiap harinya bahwa senjata-senjatanya tak seperti yang selama ini digembar-gemborkan. Banyak mantan pembeli kini beralih ke pemasok lain. Ekspor senjata Rusia telah turun 64% dalam 5 tahun terakhir, menurut laporan Moscow Times pada 9 Maret. Bukan hanya karena Rusia butuh lebih banyak senjata, tapi juga karena India dan Tiongkok membeli lebih sedikit. Negara-negara Uni Eropa yang mungkin segera mencakup Ukraina, kini menjual senjata 4 kali lebih banyak dari Rusia. Teror A1 Jepang akan sangat berpengaruh langsung bagi Ukraina. Drone pencegat baru sangat disambut negara yang makin mengandalkan senjata hemat biaya untuk menghadapi serangan jarak jauh Rusia. Namun implikasi yang lebih luas seharusnya lebih mengkhawatirkan Putin. Kesepakatan ini membuat Jepang dan Ukraina semakin dekat dalam bidang pertahanan. Hal yang sama juga berlaku bagi Ukraina dan banyak negara lain. Putin hanya melihat pengaruh Rusia turun, sementara pengaruh Ukraina makin besar. Setiap syahid yang dicegat makin menegaskan hal itu ke Kremlin. Setiap teror A1 yang terbang mengingatkan Putin bahwa Jepang mendukung Ukraina. Namun mungkin Putin tak begitu memedulikan drone pencegat baru Ukraina dan Jepang seperti seharusnya. Mesin perang Rusia kesulitan karena Ukraina telah menghancurkannya dari sumbernya. Ukraina menembus garis depan Rusia dengan mudah. Drone pencegat hanyalah satu bagian dari strategi besar yang menghancurkan Rusia. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika Anda suka, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk liputan perang Ukraina lainnya. Terima kasih sudah menonton.